vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari sedia kala sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang lisut dan layu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami boleh beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hambamu." Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Markus bab 8 ayat 1-10. Sekali peristiwa sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan, dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil yang kita baca hari ini, kita membaca mujizat penggandaan roti, tetapi sangat berbeda dengan mujizat roti yang pertama.
Maka ini disebut sebagai mujizat roti yang kedua. Mujizat roti yang pertama terjadi di Galilea di antara dan bersama dengan orang-orang Yahudi. Sedangkan mujizat yang kedua ini terjadi di daerah non-Yahudi. Salah satu indikator yang disebutkan dalam Injil adalah banyak orang yang datang dari jauh. Dan begitulah mujizat ini menjadi unik. Kalau yang pertama, Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan sedikitnya 5.000 orang dan sisanya 12 keranjang. Mujizat hari ini yang kita baca, mujizat yang kedua, jumlah rotinya 7 dan ikannya tidak hanya 2, disebut beberapa. Tentu minimal 2 karena beberapa itu berarti jamak, lebih dari 1 setidak-tidaknya. Tetapi rotinya ada 7. Dan yang diberi makan jumlah orangnya tidak lagi sedikitnya 5.000 tetapi 4.000. Sisa rotinya tidak 12 keranjang tetapi 7 keranjang. Jadi memang data dan faktanya berbeda. Maka kita bisa mendapatkan informasi yang sangat jelas di sini bahwa Tuhan kita Yesus Kristus membuat mujizat penggandaan roti sebanyak 2 kali. Yang pertama untuk 5.000 orang di wilayah Galilea dan yang kedua untuk 4.000 orang di wilayah non-Yahudi dan juga tentu saja sebagian besar orang-orang non-Yahudi yang 3 hari dikatakan dalam Injil tadi terus mengikuti Yesus. Dan yang menarik adalah hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat mereka semua. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan melihat mereka. Yesus mempertimbangkan kalau disuruh pulang nanti mereka pingsan di jalan. Maka Yesus mengajak para murid untuk bertanggung jawab dengan memberi mereka makan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita sejenak mencermati perbedaan antara roti untuk orang-orang non-Yahudi ini dengan roti yang diberikan bagi orang-orang Yahudi. Ketika Santo Markus menceritakan mujizat roti untuk 5.000 orang di Israel, ia menunjukkan bahwa roti yang tersisa dikumpulkan dalam 12 keranjang yang berupa anyaman kecil yang bercorak Yahudi, maka disebut kopinos. Dan ketika Santo Markus menceritakan mujizat roti untuk 4.000 orang di wilayah non-Yahudi, ia menunjukkan bahwa roti yang tersisa dikumpulkan dalam 7 keranjang tali besar bergaya non-Yahudi, disebut spuridas. Bukan hanya perbedaan kata untuk keranjang yang menunjukkan bahwa satu mujizat terjadi di Israel dan satu mujizat lainnya di wilayah non-Yahudi, tetapi juga angka-angka yang disebut di dalam Injil tadi memiliki perlambangan yang berbeda. 5 dan 12 merujuk pada tentu saja 5 kitab Taurat Musa dan 12 suku Israel. Sedangkan angka 4 dan 7 merujuk pada 4 penjuru dunia ini dan perjanjian dengan seluruh ciptaan. Maka di antara kedua mujizat itu, Yesus berdiskusi dengan orang Farisi dan dari Yerusalem tentang tradisi mereka, yaitu membatalkan hukum Musa tentang pantangan makanan dan menyatakan bahwa semua makanan itu halal. Lalu Yesus juga membuat mujizat untuk 2 orang
yang bukan dari kalangan Yahudi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan menceritakan dua mujizat roti, satu untuk Israel dan satu untuk orang bukan Yahudi, Santo Markus mengajak kita semua, para pembacanya, untuk peristiwa roti yang paling penting, yaitu roti Ekaristi yang dianugerahkan kepada kita, roti hidup yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus sendiri bagi para muridnya. Maka pada akhirnya roti itu melambangkan kurban, yakni kurban Kristus sendiri yang menyerahkan tubuh dan darahnya melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya demi keselamatan untuk semua orang tanpa diskriminasi. Teks kitab suci hari ini melandasi pemahaman itu secara alkitabiah maupun secara teologis, dan inilah yang dihidupi di dalam tradisi Gereja Katolik Roma. Maka setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita mengalami perpaduan antara mujizat pertama, mujizat kedua, dan itu dibingkai dengan hati Yesus yang tergerak oleh belas kasihan untuk kita semua. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita yang lapar dan haus akan kasih Tuhan diundang untuk mengalami mujizat roti Ekaristi. Tentu syarat menyambut Ekaristi adalah ketika kita pertama-tama menerima sakramen baptis, disucikan dari segala kelemahan dan dosa-dosa kita, tidak terhalang oleh apapun dalam menyambut sakramen Ekaristi. Demikian, semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat. Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.